Kisah nyata mengerikan ketika aku ziarah kubur. Ya, aku sangat yakin sekarang bahwasanya ziarah kubur ke makam-makam wali untuk mencari berkah dengan dalih tawasul adalah benar-benar syirik besar, menduakan Allah, dosa besar, dan akan terhapus segala amalan kita. Di sini Al-Fakir tidak bermaksud menyinggung, menyalahkan keyakinan, atau menghakimi orang lain. Ziarah kubur diperbolehkan, asalkan hanya sekedar mendoakan dan bertafakur mengingat-ingat. Kelak kita juga akan mengalami kematian. Bermula tahun 2023, aku berniat ziarah ke makam wali di daerah Makom Daleman Sidoarjo. Di sana ada sebuah makam tua terkenal bernama Mbah Wali Sri Wonowulu. Aku mulai perjalanan dari Malang menuju Sidoarjo. Di pagi sekali hari Kamis, malam Jumat adalah hari barokah. Menurutku, maklum, keyakinanku sudah tradisi mengakar dari ahli sunnah wal jamaah. Dalam perjalanan itu, setelah aku menempuh kurang lebih 1 jam, dan perkiraan sudah melewati Pandaan, tiba-tiba aku teringat Muhammad Qasim perihal mensyirikkan Allah. Ziarah kubur untuk meminta barokah dengan cara tawasul adalah syirik besar, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya. Kemudian dalam angan-angan, aku berdoa pada Allah, "Ya Allah, jika niatku ziarah ke makam wali kali ini benar dan tidak mensyirikanmu, maka berkahilah perjalananku, berilah keselamatan sampai tujuan hingga aku pulang, dan terimalah amalanku, makbulkanlah segala hajatku." Tiba-tiba aku menabrak orang bersepeda motor, dan robohlah orang itu. Aku pun terpental. Motorku pun ada beberapa yang pecah. Terpaksa aku harus ganti rugi. Ya lumayanlah, tidak banyak, hanya 200.000. Namun demikian setelah kejadian itu, perjalanan tetap aku lanjutkan. Tetap berniat ingin ziarah ke makam tersebut. Maklumlah, jarak tinggal beberapa kilo, kurang lebih hanya 10 menit. Sesampai di sini, langsung aku berdoa. Seperti biasanya aku tawasul baca Al-Quran, tahlil, kalimat thayyibah, dan lain-lainnya. Setelah itu aku berdoa, kutujukan untuk ahli kubur Mbah Wali, dan aku katakan padanya, "Mbah Wali, kali ini saya terakhir ke sini. Saya sudah tidak akan kembali ke sini lagi karena rupanya Allah sudah tidak mengizinkan ziarah ke sini. Untuk itu, izinkan saya mengambil segenggam batu kerikil putih ini untuk kenangan di rumah." Kerikil aku simpan dalam tas plastik, dan aku bawa pulang. Dalam perjalanan, aku masih tetap terngiang-ngiang ketika aku menabrak seseorang tadi. Dan akhirnya, aku pulang dengan selamat. Sesampai di rumah, tiba-tiba air rumah berubah menjadi kotor dan bau amis peceren. Tidak hanya itu, wastafelnya pun banyak cacing. Lantai kamar mandi, lantai dapur pun tak luput dipenuhi cacing. Lantai kamar tamu yang sudah saya anggap steril pun juga dijalari cacing, merambat begitu banyak. Kalau dipikir-pikir bulan itu adalah musim kemarau, tidak ada hujan, air sumur rumahku sangat steril, bebas lumpur, dicor, dan tak pernah kering, walau musim kemarau panjang. Bahkan, tetanggaku pun sering mengambil air di keran ini jika pada kekeringan air. Kejadian ini berjalan sekitar 2 minggu. Akhirnya aku sholat taubat, serta memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba teringat batu kerikil putih yang pernah aku bawa dari makam. Aku telah simpan di lemari. Tidak menunggu lama, langsung aku buang di sekitaran pekuburan terdekat dengan kampungku. Akhirnya dalam waktu singkat, air pun berubah bening tanpa sebab. Dan cacing tak ada seekor pun terlihat. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita harus lebih hati-hati dan teliti terhadap perbuatan syirik halus dan modern, terutama adat kebiasaan yang sudah terlanjur kita amalkan. Ternyata malah menduakan Allah. Sekali lagi, jangan gagal paham. Ziarah kubur diperbolehkan, bahkan disunahkan asal hanya sekedar mendoakan, mengingat kematian, dan tidak menduakan Allah.